Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, saya Sakinah Hasbi. Izinkan saya mengajak kita semua berdiskusi mengenai materi kepalang merahan yang berjudul donor darah. Jadi teman-teman semua, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang yang melakukannya secara sukarela. Darah yang didonorkan ini akan disimpan di bank darah untuk memastikan ketersediaannya saat dibutuhkan. Ketika ada pasien yang memerlukan transfusi darah, seperti akibat kecelakaan, pembedahan, atau kondisi medis lainnya, darah dari bank darah ini dapat digunakan. Proses donor darah membantu menjaga stok darah untuk berbagai kebutuhan medis, sekaligus memungkinkan para pendonor berkontribusi langsung dalam menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi teman-teman, selanjutnya nih ada yang namanya transfusi darah. Jadi, transfusi darah ini adalah prosedur medis di mana darah atau komponen tertentu dari darah seperti sel darah merah, trombosit, atau plasma dipindahkan dari satu orang pendonor ke sistem pembuluh darah orang lain atau penerimanya. Proses ini bertujuan untuk menggantikan atau menambah komponen darah yang hilang atau tidak mencukupi di dalam tubuh penerima yang mungkin disebabkan oleh pendarahan hebat, anemia, gangguan pembekuan darah, atau penyakit lainnya. Transfusi darah ini dilakukan secara pengobatan untuk membantu tubuh pasien tetap berfungsi dengan baik, terutama pada situasi di mana tubuh pasien tidak dapat memproduksi komponen darah yang cukup atau kehilangan banyak darah yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan atau untuk mengatasi kekurangan yang ada sehingga kesehatan dapat terjaga. Darah memiliki fungsi penting dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel jaringan tubuh yang dibutuhkan untuk proses metabolisme. Selain itu, darah juga berperan dalam mengangkut karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Fungsi darah yang lain adalah menggantikan sel-sel yang rusak jika seseorang mengalami kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan kekurangan darah. Jiwa orang tersebut bisa terancam. Dalam kondisi seperti ini, transfusi darah diperlukan untuk menggantikan sel-sel darah yang hilang dan memastikan fungsi tubuh tetap berjalan optimal. Donor darah memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi pendonornya. Salah satunya adalah memungkinkan seseorang mengetahui golongan darahnya, yang penting untuk kebutuhan darurat atau kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, donor darah juga dapat mendeteksi berbagai penyakit serius melalui pemeriksaan yang dilakukan sebelum darah disimpan. Nah, pendonor juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan gratis, sehingga dapat membantu memantau kondisi kesehatannya. Manfaat lainnya adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah. Donor darah juga merangsang tubuh untuk meningkatkan produksi eritrosit atau sel darah merah yang penting untuk menjaga keseimbangan darah. Secara psikologis, donor darah memberikan manfaat kesehatan mental karena pendonor merasa lebih baik dan puas dengan kontribusi yang diberikan dalam membantu sesama. Nah, teman-teman semua, pendonor darah juga memiliki syarat, yaitu yang pertama, umurnya harus dari 17 sampai 60 tahun. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, temperatur tubuh berkisar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, tekanan darah baik. Yang kelima, denyut nadi teratur. Yang keenam, hemoglobinnya 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Yang ketujuh, bagi penyumbang darah wanita,
tidak sedang menstruasi, hamil, atau menyusui. Yang ke-8, tidak menderita penyakit jantung, hati, ginjal, paru, kencing manis, pendarahan, kejang, atau penyakit kulit kronis. Yang ke-9, tidak pernah menderita penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Ada 2 jenis donor darah, yaitu donor darah sukarela atau DDS dan donor darah pengganti atau DDP. Donor darah sukarela ini adalah ketika seseorang menyumbangkan darahnya tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Ini biasanya dilakukan secara rutin di bank darah atau lembaga donor darah, sehingga stok darah selalu tersedia untuk pasien yang membutuhkan tanpa memperhatikan identitas penerima. Terus, donor darah pengganti ini adalah jenis donor di mana seseorang diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi seorang pasien tertentu dan pendonor tahu siapa penerimanya. Biasanya, DDP ini dilakukan ketika pasien atau keluarga membutuhkan darah dalam situasi darurat dan mencari pendonor yang sesuai memenuhi kebutuhan darah pasien tersebut.